0. Ini berarti suku-suku yang mengandung X dan Y-nya berada dalam satu ruas. Sebelah kiri tanda sama dengan semuanya. Berarti A-nya berapa? A-nya negatif 2. Ini ya koefisien dari X. B-nya 3. Berarti gradiennya min atau negatif dari negatif 2 per 3. Karena A-nya negatif 2, B-nya 3. Negatif dari negatif 2 per 3 itu hasilnya adalah positif 2 per 3 ya. Kemudian contoh selanjutnya, 12 sama dengan negatif 3X dikurang 2Y. Oke, ini berada dalam satu ruas, yaitu ruas sebelah kanan. Sebelah kanan tanda sama dengan semuanya. Baik yang mengandung atau yang memuat variabel X maupun yang memuat variabel Y. Sehingga gradiennya M sama dengan negatif dari A-nya itu negatif 3, B-nya itu negatif 2. Negatif bagi negatif, positif dikalikan negatif, jadi negatif 3 per 2. Contoh selanjutnya, 3X sama dengan 4Y tambah 12. Ini dalam satu ruas atau beda ruas? Beda ruas ya. Yang memuat X-nya sebelah kiri tanda sama dengan, yang memuat Y-nya sebelah kanan tanda sama dengan. Sehingga kita untuk mencari gradiennya itu M sama dengan A per B. A-nya 3, B-nya 4. Jadi M sama dengan 3 per 4. Oke, mudah ya. Ini beda ruas, A-nya 5, B-nya 2. Sehingga gradiennya 5 per 2. Ini beda ruas, A-nya negatif 5, B-nya 3. Berarti M sama dengan negatif 5 per 3. Mudah kan? Selanjutnya, bagaimana cara mencari gradien dari suatu garis jika yang diketahui adalah dua titik yang dilalui garis tersebut. Misalkan dua titik yang dilalui garis tersebut adalah dinotasikan dengan X1, Y1, ini titik pertamanya, dan titik keduanya X2, Y2, maka untuk mencari gradien itu rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ini hafalkan ya rumus ini. Oke. Contoh, misalkan ada soal seperti ini. Tentukan gradien garis yang melalui titik 3, negatif 2 dan 0,7. Maka untuk mencari gradiennya kita tentukan dulu. Misalkan ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Boleh tertukar, boleh. Ini titik kedua, ini titik pertama, sama saja. Oke, berarti jika ini titik pertama maka ini X1, Y1 dan ini X2, Y2. Ya. Sehingga kita substitusikan aja ke rumus. M itu sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya berapa? 7 dikurangi Y1-nya negatif 2. Hati-hati ya. 7 dikurangi negatif 2. X2-nya 0 dikurangi X1-nya 3. 7 dikurang negatif 2 itu 9 per negatif 3. 9 bagi negatif 3 itu negatif 3. Jadi gradiennya adalah negatif 3. Ini caranya ya. Sebenarnya ini cara yang pertama. Ada cara yang lainnya. Ini cara yang pertama ya. Cara 1 mengikuti rumus ini. Cara 2-nya jika soalnya pilihan ganda, kalian bisa dengan cepat, biar cepat seperti ini. Kalian ambil lawan dari titik ini. Lawan itu artinya jika positif, lawannya adalah negatif. Berarti ini 3, negatif 2, berarti lawan dari titik ini. Lawan dari 3 berapa? Negatif 3. Lawan dari 2, dari negatif 2 itu positif 2, gitu ya. Jadi, jadikan salah satu titiknya lawannya. Buat lawan dari salah satu titik. Boleh tidak lawan dari yang ini? Boleh. Salah satu titik saja ya. Yang lainnya berarti tetap. Ini tetap saja. Oke. Nah, caranya gimana? Setelah itu kalian tambahkan yang Y-nya terlebih dahulu. Oke. Atau bahasa ininya tambahkan ordinatnya, bahasa matematikanya ya. Ordinat itu yang belakang. 2 tambah 7 berapa? 9. Kemudian per tambahkan absisnya yang depannya. Negatif 3 tambah 0, negatif 3. Sama dengan 9 dibagi negatif 3 itu negatif 3. Jadi jawabannya gradiennya negatif 3. Jumlah ordinat dibagi dengan jumlah absis.
Tapi sebelumnya salah satunya harus dibalikan dulu atau diambil lawannya dulu ya. Paham? Nah ya. Contoh misalkan jika lawannya yang ini, kita coba ya, betul atau tidak. Ininya berarti tetap titik yang pertamanya, titik yang keduanya kita ambil lawannya. Lawan dari 0 negatif 0, ya tetap aja 0 ya. Lawan dari 7 berarti negatif 7. Kemudian kita jumlahkan yang ordinatnya terlebih dahulu. Negatif 2 tambah negatif 3, ingat dijumlahkan ya, bukan dikurang, yaitu negatif 9 per 3 tambah 0, 3, berarti sama dengan negatif 3. Sama saja ya. Oke. Nah ini cara cepatnya. Nah sebenarnya jika kalian bisa membayangkan ya, kalian tidak perlu menulisnya, tinggal begini saja. Ini di sini negatif 2, oh berarti jadi 2. 2 tambah 7, 9. Ini 3 berarti jadi negatif 3 tambah 0 berarti negatif 3. Jadi 9 per negatif 3 itu berapa? Negatif 3. Jadi ngebalikinnya di pikiran saja biar lebih cepat. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya tentukan gradien dari garis pada gambar berikut. Jadi ini mencari gradien dari suatu grafik ya. Suatu grafik garis. Nah, caranya bagaimana? Nah, sebenarnya grafik ini akan menunjukkan kepada kita bahwa ada dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Perhatikan, garis K ini melalui titik ini dan titik yang sebelah sini. Titik ini bisa kita ketahui berapa? Ini berarti 0,3 ya. Titik yang dilalui 0,3 dan titik yang sebelah sininya negatif 2,0. Dua titik yang dilaluinya sudah diketahui, berarti kita bisa mencari gradiennya menggunakan rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Rumus yang pertama boleh ya. Itu cara yang pertamanya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Ini cara yang pertamanya. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, Y2-nya yang mana? Bebas ya. Misalkan ini titik yang pertama berarti ini titik yang kedua. Misalkan X1, Y1, X2, Y2. Berarti Y2-nya 0, Y1-nya 3. X2-nya negatif 2, X1-nya 0. Berarti 0 dikurangi 3 per negatif 2 dikurangi 0. Berarti ini negatif 3 per negatif 2 atau 3 per 2. Ini cara yang pertama. Kita lihat titik. Cara yang keduanya, setelah kita peroleh titiknya, ingat kita bisa menggunakan cara cepat, yaitu kita ambil lawan dari salah satu titiknya. Berarti lawan dari ini berapa? 2, negatif 0, negatif 0 saja ya. Kita jumlahkan Y-nya dulu atau ordinatnya dulu ya. 3 tambah 0, 3, 0 tambah 2, 2. Jadi 3 per 2. Sama saja ya. Ini cara yang kedua. Menggunakan cara cepat tadi ya, yang melalui dua titik. Oke. Kemudian ada cara yang ketiga. Banyak banget caranya ya. Cara yang ketiga ini lebih mudah lagi. Caranya gini. M itu sama dengan negatif Y per X. Apa itu Y? Y itu adalah ordinat titik potong dengan sumbu Y. Sedangkan apa itu X? X itu adalah absis titik potong dengan sumbu X. Masih ingat definisi ordinat dengan absis? Nah, ini ketika satu buah titik dalam koordinat kartesius itu disebutnya apa? Koordinat. Jadi satu pasang ini koordinat. Nah, bilangan yang di depannya itu disebut dengan absis, sedangkan yang di belakangnya itu disebut dengan apa? Disebut dengan ordinat ya. Jadi yang depannya disebut absis, yang belakangnya disebut ordinat. Berarti Y ordinat titik potong dengan sumbu Y. Nah, ordinat titik potong dengan sumbu Y berarti titik potong dengan sumbu Y itu yang mana? Ini titik potong dengan sumbu Y itu di sini ya. Ini kan garis berpotongan dengan sumbu Y di sini. Berarti ordinatnya itu berapa? 3. Jadi nilai dari Y ini 3. Sedangkan nilai dari X itu absis dari titik potong sumbu X. Berarti titik potong dengan sumbu X-nya
Tadi ini titik potongnya itu negatif 2